Sharing 5 menit info manfaat asuransi untuk calon nasabah baru. Rahasia sukses adalah ketika mindset kita dan aktivitas kita benar. Hari ini kita akan fokus tentang aktivitas. Kita bisa mulai melakukan sharing dengan mengatakan kalimat di bawah ini. Kak Lina, saya boleh sharing ya? Saya mau sharing tentang asuransi. Apapun jawaban nasabah, jawab, saya hanya mau sharing manfaat asuransi, tidak ada paksaan untuk beli. Boleh ya? Nah, di sini ada 6 poin yang kita bisa jelasin. Mulai dari manfaat asuransi sampai 2 pilihan. Di sini kita bisa lihat yang manfaat asuransi, kita bisa mulai cerita. Jadi asuransi itu hanya ada 2 manfaat. Pertama, manfaat hidup berupa rumah sakit, mengganti biayanya, proteksi income, kondisi kritis, pendidikan, pensiun. Untuk manfaat meninggal dunia, untuk warisan, dan perencanaan pajak. Karena orang-orang yang memiliki harta ketika diwariskan ke anaknya, ada proses balik nama itu perlu biaya dan itu bisa direncanakan dengan biaya lebih murah dibanding bayar sendiri pajaknya. Lalu jenis asuransi ada 2. Unit link adalah asuransi ada investasi, dan investasi ini tergantung kondisi pasar. Di sini kalau kita punya polis unit link, kita perlu tahu berapa sih potongan biayanya, biaya per bulan, saldo investasinya. Karena kalau saldonya habis, maka tak bisa klaim. Untuk produk tradisional ada yang murni asuransi tanpa nilai tunai, atau murni asuransi dengan nilai tunai pasti. Kalau kita ditanya, lebih bagus mulai punya yang mana? Kita bisa lihat diagram ini. Kita penting punya asuransi kesehatan dulu atau yang mengganti biaya rumah sakit. Setelah itu punya, kita bisa lanjut ke proteksi income, menggantikan income keluarga, kondisi kritis. Setelah itu asuransi jiwa sebagai warisan, perencanaan pajak, kemudian pendidikan, dan pensiun. Untuk asuransi hospital, ada orang yang cukup dengan BPJS, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke proteksi income dan kondisi kritis. Nah, hari ini saya sharing, tidak apa-apa beli sekarang atau beli ke depannya. Karena asuransi berfungsi jaga harta kita. Jangan sampai terjadi resiko hidup, terpaksa jual mobil, rumah, tanah yang sudah kita punya untuk menghadapi resiko. Resiko apa? Contoh sakit, biaya rumah sakit kita ambil dari harta kita dijualin. Kan sayang. Atau ketika kita punya anak mau kuliah, butuh dana cepat, terpaksa kita jual rumah, jual tanah dengan harga murah. Padahal kita bisa hemat dari sekarang, cukup 10% dari penghasilan kita beli asuransi, itu bisa jaga aset kita 100%. Sewaktu kita beli polis asuransi, kita beli 3 hal sekaligus. Kita beli perusahaan. Pastikan perusahaannya keuangannya kuat, bisa bayar klaim. Jangan perusahaan aba-aba yang banyak utang, nanti kalau bangkrut, kita juga bingung. Karena uangnya kan disetor ke perusahaan asuransi. Kedua, produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang mampu membantu kita ketika resiko itu terjadi. Kemudian, agen yang bisa membantu kita. Jangan sampai kita ketika butuh, kita mau tanya ke siapa, mau minta bantuan siapa. Kita butuh bantuan agen yang profesional. Nah, ini sharing saya hari ini. Jadi Kak Lina sudah ada asuransi apa aja? Kita dengarkan nasabah bercerita apa yang dia punya. Kalau dia belum punya, apa yang jadi perhatian dia, yang jadi kendala dia sebelum punya asuransi, atau sudah punya, ada kecewanya, kita dengarkan. Nah, kita juga boleh tambahkan slide terakhir ini. Kita punya 2 pilihan. Mau mudah sekarang, susah kemudian, atau susah sekarang, senang kemudian. Asuransi kita bayar artinya kita susah sekarang. Namun kita akan senang kemudian. Di masa depan kita akan lebih dimudahkan. Oke, itu aja. Selamat mencoba. Terima kasih.